Panji yang sedang habis mimpi, tiba-tiba Panji melihat boneka itu berubah menjadi wujud ibunya. Ibu, ibu, iya nak, peluk ibu nak, peluk ibu. Panji langsung memeluk erat. Panji memeluk erat, ini udah nggak mimpi lagi. Panji memeluk erat ibunya. Ibu jangan tinggalin Panji, ibu jangan tinggalin Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus, video dari channel Raw. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya. Mohon maaf ya, kemarin 1 hari nggak tayang karena memang kondisi badan saya ini udah mau ngedrop lagi nih. Jadi saya pikir, saya mending istirahat gitu, agar di kemudian hari tayangan lancar. Berkat doa semua seluruh subscriber, akhirnya saya sehat kembali gitu ya. Oke, pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket. Nah, di cerita kiriman kali ini bener-bener mengerikan sekali. Kiriman dari subscriber. Ada seorang pengembala bebek yang tak sengaja menemukan sebuah boneka. Dan ternyata boneka yang ditemukan oleh pengembala tersebut, ini bonekanya ini bukan sembarang boneka. Boneka ini bernyawa. Dan anehnya, boneka yang ia temukan berhasil mengungkap sebuah misteri kematian sebuah keluarga. Jadi ini boneka bernyawa dan berhasil mengungkap sebuah kejadian yang sesungguhnya. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Kejadian ini sudah sangat lama sekali. Ini di era zaman dulu gitu. Ini dari pengirim cerita juga, Mas, seingat saya seperti ini urutannya. Mohon Mas Dodo nanti disampaikan. Ya, mohon maaf nanti kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Mudah-mudahan saya berhasil membawakan cerita ini, kiriman dari subscriber gitu. Karena memang semuanya udah disamarkan gitu. Karena ada silsilah keluarga di sini yang bersangkutan di cerita ini. Jadi untuk keamanan bersama, jadi disamarkan semua. Kejadian ini di era zaman dulu, ya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Panji. Panji ini harusnya dia ini seumuran sekolahnya ini sekolah SD harusnya, akan tetapi dia tidak sekolah. Dia seorang pengembala bebek. Dia hidup, ya, tinggal ini di belakang kandang bebek. Tinggal di mana dia? Ini dihidupi oleh seorang juragan. Gitu. Jadi Panji ini ikut bekerja di salah satu juragan di kampung tersebut. Kita sebut saja namanya Juragan Joyo. Panji ini diberi tempat tinggal yang saya bilang tadi, di belakang kandang bebek. Dibuatkan gubuk, 1 kamar dan belakang langsung dapur. Belakangnya lagi ini ada sumur. Sumur itu juga digunakan untuk ngambil air, ngasih minum bebek, gitu kan, peternakan bebek di situ. Panji ini kesehariannya nanti dari pagi dia ngangon, bebeknya ini keluar gitu kan, nanti sore terus balik lagi gitu. Itulah tugas Panji. Nah, Panji ini sering sedih. Dia ini hidup sebatang kara. Untungnya Juragan Joyo ini juragan yang baik hati. Juragan Joyo ini kadang-kadang nyamperin Panji ketika Panji ini melamun atau apa. Nah, kebaikan Juragan Joyo bukan berarti terus Panji ini merengek minta disekolahkan. Ini justru enggak. Juragan Joyo ini sering menawarkan, "Le, kenapa bengong lagi?" Nggak apa-apa, Pak. Panji ngalamun aja. Kamu pengen di sekolah ya? Enggak, Pak. Boten, Pak. Boten. Bener-bener polos yang namanya Panji. Jadi Panji ini bengong gara-gara memikirkan, melihat anak-anak pada berangkat sekolah, melihat anaknya Juragan Joyo berangkat sekolah. Nah, Juragan Joyo ini punya istri. Nah, punya 1 anak. Laki-laki. Ini usianya di bawah Panji. Kita sebut saja namanya Danang. Nah, ketika Danang berangkat sekolah, ini salim sama Juragan Joyo, salim sama ibunya, istri dari Juragan Joyo. Panji ini melihat, Panji ini pengen ngerasain gimana sih rasanya salim sama ibu ketika mau berangkat sekolah. Panji tidak pernah merasakan hal itu. Beruntungnya kita yang masih diberi ibu,
Kita yang masih diberi bapak, kita berangkat sekolah, kita masih salim sama ibu bapak kita pada saat itu, gitu kan ya, pada saat kita kecil, sampai kita ini SMA segala macem. Nah ini Panji nggak ngerasain. Jadi Panji sedih ketika melihat Danang, anaknya Pak Joyo ini berangkat sekolah, pulang sekolah, salim segala macem. Panji pengen. Akan tetapi Panji yang saya bilang tadi, dia karakternya nggak mau repotin, diberi tempat tinggal, walaupun di belakang kandang bebek aja udah seneng banget. Apalagi dikasih uang, dikasih upah, itu udah cukup buat Panji. Nah ini yang membuat Panji buta huruf. Nah akan tetapi Dek Danang, gitu kan, anaknya Juragan Joyo kadang main nih ke kandang, nanti ngobrol sama Panji. Mas Panji tahu nggak Mas Panji? Bebek itu hurufnya B-E-B-E-K. Ini ngasih tahu, Panji nggak ngerti. Huruf B seperti apa, seperti apa. Nah Panji ini tanya sama Dek Danang, coba Dek Danang, huruf B itu seperti apa? Nah nanti Dek Danang ini menggambarkan, entah itu di tanah, entah itu di mana. Panji jadi tahu, oh huruf B itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan tetapi kan nggak sering. Panji ini selalu meneteskan air mata. Panji selalu membayangkan hal-hal seperti itu. Ya ampun, aku jika masih ada ibu bapakku, mungkin aku nggak sedih. Mungkin aku sekarang sekolah, dan setiap pagi aku salim. Bentuk dari salim aja, ini sudah dirindukan Panji. Bentuk dari kita salim ke orang tua, ini Panji aja merindukan. Di sini ada edukasi bener-bener yang sangat bagus sekali edukasinya. Kita ingat kan ketika kita berangkat sekolah, ketika kita nggak salim segala macem, ya kan? Ini ternyata ada seseorang yang merindukan hal itu. Jadi dibiasakan, gitu kan? Adik-adik kita di rumah kita ajarkan, kalau mau berangkat sekolah salim sama ibu bapak. Karena ada orang yang tidak merasakan hal itu dan pengen. Sedih saya pas baca ceritanya di bagian ini. Ya ampun, hanya sebatas salim aja dia nggak kesampaian. Nah, kemana orang tua Panji? Gitu. Nah, Juragan Joyo semakin hari semakin melihat perkembangan Panji, pertumbuhan Panji. Akhirnya Juragan Joyo ini bercerita sama Panji. Bapak itu sering liatin kamu, Le. Kalau kamu ngangon, kalau kamu lagi apa, segala macam Bapak lihat. Kalau kamu sedih. Gini toh, Le. Kalau kamu pengen belajar bareng sama Dek Danang, masuk aja ke rumah. Gabung sama keluarga. Mau makan, gak usah nunggu Bapak ini manggil-manggil. Kamu masuklah ke rumah. Bapak itu gak apa-apa. Bapak juga nggak nyuruh kamu manggil Bapak ini juragan. Walaupun orang-orang manggil Bapak ini juragan, tapi Bapak nggak pengen nyuruh kamu itu manggil Bapak ini juragan, Ibu juragan. Enggak, Le. Cuma dari kamunya aja. Kamu bersikeras pengen tinggal di gubuk ini. Dan Bapak pengen cerita, karena kamu kan udah besar. Kamu pasti sering tanda tanya terus kemana Ibu, kemana Bapak? Bapak kan selalu bilang, udah nanti kamu akan Bapak kasih tahu. Nah mungkin ini saatnya. Kamu tahu ibu bapak kamu gimana? Ya yang Panji tahu kan Bapak sama ibu sudah dikuburkan Pak. Udah di makam. Iya. Tapi meninggalnya mereka kamu gak ngerti tuh. Jadi pada saat itu rumah kamu itu kebakaran. Bapakmu itu ini juragan minyak. Saat itu bapakmu itu bos minyak. Dan pesaingnya ini banyak. Ada yang namanya Pak Bambang, ada yang namanya Cayani. Mereka berdua ini memang benar-benar pengen menjatuhkan bapakmu. Tapi di sini Pak Joyo tidak memperbolehkan kamu membenci Pak Bambang dan Pak Cayani. Rumah kamu itu kebakaran, Li. Pada saat itu kebakaran lebat. Semua orang ini gak berani nolong. Bapakmu ini meninggal, ibumu meninggal. Justru meninggalnya duluan ibumu. Nah ada tetangga-tetangga yang teriak, masih ada bayi, masih ada si Panji. Saat itu kamu masih bayi. Dan lihat di tangan bapak, serak dibuka. Pak Joyo ini membuka baju, ya kan? Membuka bajunya, lengannya dilipat ke atas, ditarik ke atas. Ternyata di tangannya, di bagian lengan, ini ada luka bakar. Oh, Pak, kok Panji baru lihat? Iya, Le. Ini luka bakar saat bapak nyelamatin kamu.
Satu warga pun ini nggak ada yang berani masuk ke dalam rumah kamu, di mana kobaran api ini menyala. Si jago merah ini melahap rumahmu. Satu pun nggak ada yang berani nolong. Bapak mendengar ada Panji, ada bayi. Bapak tertiban kayu, yang dimana kayu itu memang masih membara saat menyelamatkan kamu. Iya Pak, Panji juga pernah dengar tapi nggak begitu tahu Panji itu Pak. Nah ini Bapak kasih tahu. Bapak nyelamatin kamu. Bapak sudah ngomong sama sesepuh yang ada di kampung ini. Mau di mana ini nih? Mau dibawa siapa bayi ini? Nah, berhubung kampung di sini, maaf Yole, penduduknya ini di bawah garis kemiskinan. Gak ada yang mau merawat kamu. Akhirnya bapak ini membawa kamu ke rumah. Sampai bapak kamu itu tak ambil bapak. Warga juga berterima kasih. Itu Le. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti ibu bapak Panji benar-benar mati terbakar ya Pak. Meninggalnya seperti itu toh Pak. Iyo. Tapi wis, gak usah punya pikiran-pikiran yang aneh. Pak Joyo menyarankan kamu gak boleh benci siapapun. Tunjukkan kalau kamu bisa. Malah justru Pak Joyo sendiri kalau lihat kamu terpuruk seperti ini, menangis, sedih segala macam, ngerasa salah. Makanya kalau kamu mau belajar sama Danang, kamu pengen sekolah, kamu pengen apa, ngomong sama bapak. Inilah baiknya Pak Joyo. Penyebab kebakarannya ini kan nggak ada yang tahu. Jadi memang ramai segala macam. Pak Joyo untungnya berani, satu-satunya orang yang berani masuk dan menyelamatkan Panji. Nah pesan bapak, kalau kamu memang mau tidur di rumah, kamu kedinginan, udah masuk aja. Lagian pintu belakang itu nggak pernah bapak tutup, nggak pernah bapak kunci. Istri bapak nggak pernah yang namanya ngunci pintu. Pasti selalu ngomong, Pak, siapa tahu Panji mau masuk, nggak usah dikunci. Istri bapak aja mengingatkan itu Le. Yo, kalau mau apa-apa masuk lewat pintu belakang. Nggih Pak, Panji sudah terima kasih kok Pak. Panji di sini aja. Panji lebih memilih tinggal di gubuk. Mas, horornya bagian mana? Nah, ini runtutannya harus tahu dulu. Nah, ini saya menceritakan kehidupan Panji. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada suatu ketika, siang-siang, Panji ini sedang ngangon bebek. Ini berpapasan sama rombongan bocah-bocah sekolah. Mas Panji, iya, Mas Panji bebeknya tambah banyak ya. Iya dek, iya. Padahal Panji ini nahan air mata biar tidak keluar di hadapan bocah-bocah yang seumuran Panji, adiknya Panji. Panji nahan air mata itu biar tidak jatuh. Panji langsung membelokkan bebeknya ya kan, agar tidak lewat jalanan yang dimana ini jalanan alurnya memang anak-anak pulang sekolah gitu. Nah ini Panji membelokkan, turunlah ke sawah. Saat itu barulah Panji tidak kuat menahan rasa tangisnya. Keluarlah air mata. Ya, harusnya aku sekolah, harusnya aku belajar seperti mereka. Ibu, bapak, kenapa Panji gak pernah lihat ibu dan bapak? Bayangin, gak pernah lihat muka ibunya seperti apa, bapaknya seperti apa. Panji ngangon. Nah pada saat itu Panji ini bertemu dengan petani yang memang mau, kalau di tempat saya ini laut. Laut itu bahasa daerah di tempat saya ini kayak istirahat ke laut. Nah ada petani yang sedang istirahat di gubuk, di saung, memanggil Panji karena melihat Panji ini menangis. Panji, Reni, kita sebut saja petani itu namanya Pak D Calam. Sini duduk. Pak D ada makanan, makan. Boten Pak D, boten. Makan gak apa-apa. Mentang-mentang udah makan enak yo di tempatnya Juragan Joyo. Boten kok Pak D. Terus ngopo? Kamu kenapa? Pak D tadi lihat kamu nangis. Gak apa-apa kok Pak D, gak apa-apa. Duduk. Bebekmu biar di situ. Gak bakal hilang, wis. Nggih Pak D. Ya. Panji mau jalan aja Pak D. Sik toh. Dimakan dulu. Ayo. Tak suapin Pak D yo.
Boten Pak De, boten sampun. Harusnya kamu bersyukur, Ji. Pak De justru seumuran segini belum punya anak. Pak De belum punya anak. Pak De itu pengen ngopeni kamu pada saat itu. Lah tapi kan Pak De ini kondisinya kayak gini. Seorang buruh tani. Pak De, kamu itu harusnya beruntung. Kamu masa iya nggak ditawari Juragan Joyo sekolah? Pasti ditawarin toh. Pak De, Panji ditawarin juga Pak De. Dia orang yang baik. Banyak orang yang musuhin dia. Banyak juragan-juragan yang tidak suka sama Juragan Joyo. Banyak orang yang menggunakan ilmu hitam. Yang namanya Bambang. Yang namanya Cayani. Lah, gue gak ngerti, cah cilik. Kamu gak tahu. Yang jelas, kamu itu bapak ibunya kan meninggal, kebakaran segala macam. Dan iya Pak De, Panji udah tahu. Juragan Joyo udah cerita sama kamu. Sampun Pak De, Juragan Joyo lah yang nyelamatin Panji. Iya, kami warga melihat. Akan tetapi, Juragan Joyo ini juga bingung. Ini mau dikasihkan ke siapa? Bayi ini, bayimu. Nah karena kami ini gak punya uang. Kami hidup pas-pasan. Akhirnya Juragan Joyo ini hidupin kamu. Ngopeni kamu. Iya Pak De. Tapi Panji memang benar-benar gak pengen ngerepotin Juragan Joyo. Dengan Panji hidup di sana diberikan gubuk. Panji aja udah seneng Pak De. Iya. Tapi kamu akhirnya sedih toh. Kamu lihat anak-anak sekolah. Mereka pulang sekolah seperti itu. Kamu pasti sedih toh. Kamu pengen sekolah toh. Iya Pak De, nanti aja lah Pak De. Pasti Panji bisa sekolah. Sekolah itu penting. Kalau memang Juragan Joyo sudah nawarin, ya wis ambil aja. Boten Pak De. Gak apa-apa Pak De. Ya udahlah Pak De. Panji mau lanjutin dulu. Nak, Panji. Nggih Pak De, assalamualaikum. Kula nuwun. Nah, akhirnya pergi Panji. Panji juga akhirnya tahu memang orang tuanya meninggalnya ini kebakaran. Panji diselamatkan oleh Juragan Joyo udah baik. Nah, memang nih ketika ketemu Juragan Bambang, ya, Juragan Bambang dan Juragan Cayani, ini Juragan Bambang ini orang yang sukanya ini ngenyek itu kayak menghina gitu kan. Ini ngenyek ketika ketemu sama Panji, ini pasti diketawain. Bocah ingusan, udah nggak punya keluarga. Bocah ingusan ngangon bebek kowe yo. Ketemu Bambang, ketemu Cayani. Ini sering terjadi seperti itu ketika ketemu Panji. Mereka seperti itu. Nah pernah suatu ketika, ini untungnya ada Juragan Joyo. Juragan Joyo langsung bentak juragan-juragan itu. Mas, sampean boleh menghina saya tapi jangan sampai menghina Panji. Sampean ini udah tua-tua. Ya. Ono sing belani, ada yang belain. Langsung pergi. Udah Panji. Apapun, siapapun yang menghina kamu, ngomong, mumpung Pak Joyo masih hidup. Yo Leo, nggih Pak. Panji sedih. Memang Juragan Bambang ini seenak hati. Dia sama kerjaannya. Juragan Bambang dan Juragan Cayani ini sama-sama juragan minyak tanah. Pada saat itu minyak tanah itu kayak sekarang ini kayak bensin lah, apalah gitu kan, kayak pertalit lah gitu kan. Nah ini masih diburu orang. Jadi mereka berdua ini kaya. Mereka ini harusnya saingan, tapi mereka ini kerjasama untuk menghancurkan juragan-juragan lainnya. Berjalannya waktu, Panji ini terus-menerus merindukan kasih sayang ibu, kasih sayang bapak. Ketika dia harus melihat realita yang ada di depan mata. Danang mau berangkat, cium tangan, belajar bareng dengan ibunya, di bawah pohon, disuapi ibunya, bermain dengan bapaknya. Panji ini rindu sekali, pengen sekali, hingga yang paling nyesek banget ya. Ini sampai-sampai Panji itu kadang dia ketika udah di dalam gubuk, dia mengambil tongkat yang untuk dia ngangon. Ini disandarkan, sampingnya ini ada sapu. Ketika Panji ini mau makan, karena memang kan istrinya Juragan Joyo ke situ ya kan, manggil Panji, "Ya Panji, ini makannya." Karena Panji mah nggak mau ke sana kan. Nah, ketika Panji sudah mendapatkan makanan, ini Panji ngomong sama tongkat dan sapu itu tadi. "Bapak, Ibu, Panji makan, ayo makan bareng Pak."
Ini ada sup, Panji pengen kita makan bareng. Panji nyuapin bapak sama nyuapin ibu ya. Ini Sapu diajak ngomong. Saking pengen ada sosok ibu dan bapak di sampingnya Panji. Sedih sekali. Nah, ketika kangen pun Panji pun datang ke makam mendoakan bapak ibu. Panji kangen. Panji pengen ikut bapak dan ibu. Sedih sekali. Pada suatu ketika, siang-siang, Panji ini mengembala kan? Panji ini mengembala, ngangon bebek. Panji ini duduk-duduk di bawah pohon. Sangat adem sekali. Suasananya bener-bener angin yang sepoi-sepoi membuat Panji ini membayangkan sesuatu. Panji membayangkan sesuatu di tanah lapang. Panji sedang bermain dengan ibu dan bapaknya. Panji ini teriak. Panji teriak bahagia. Bapak, ibu. Panji dipeluk, Panji digendong bapaknya. Berputar-putar mengelilingi lapang tadi. Setelah itu mereka berhenti. Setelah itu Panji disuapi oleh ibunya. Padahal Panji belum lihat nih bentuk ibunya kayak apa. Tapi seolah Panji melihat bahwa Panji sedang dimanjakan. Bapak, ibu, Panji pun dipeluk. Hingga pada akhirnya Panji ini dibangunkan oleh Pak De Calam. Panji, Panji bangun. Panji, Panji. Pak De, ternyata Panji ketiduran. Pak De, bangun, udah sore. Bebek kamu mana lagi? Ya Allah, iya, ya ampun. Bebek Panji di mana ya? Itu pada nyebar ke sana. Kamu sih, ngapain kamu tidur? Nanti kalau Juragan Joyo tahu kamu gimana? Iya Pak De, untung Pak De bangunin. Iya Pak De, maaf Pak De. Panji langsung bergegas nyari bebek-bebeknya. Bebek-bebek tadi ya kan, ini dikumpulkan Panji. Nah, ada satu bebek yang memang coraknya ini beda. Ini Panji apal banget. Karena apa? Bebek tersebut ini sering diajak ngobrol sama Panji. Ketika ngongon, Panji ini ngobrol sama bebek. Bebek, kamu punya ibu, kamu punya bapak, seneng yo Bek. Panji ngobrol sama bebek itu. Nah, bebek yang Panji kenal, bebek yang Panji hafal, justru malah tidak ada. Bebek itu mana yo? Yang itu mana yo? Aduh, Panji bingung. Hingga pada akhirnya ada dua pilihan nih. Kalau Panji nyari satu bebek, ini bebek-bebek yang lain, ini bisa berantakan. Akhirnya Panji ini pulang dulu ya, naruh semua bebek-bebek itu ke dalam kandang. Setelah itu Panji keluar lagi, lari nyari bebek itu. Ini hari udah sore. Panji takutnya nanti kalau udah maghrib udah kan bingung nyarinya mau kemana. Panji teriak-teriak, bebek, dipanggil-panggil sama Panji. Terus menerus Panji nyari. Kemana ini hilangnya? Panji jalan. Jauh sekali Panji jalan. Sampai azan maghrib berkumandang. Panji belum juga menemukan bebek yang hilang itu tadi. Ya ampun, Bek, kamu kemana Bek? Kamu jangan hilang Bek. Panji udah jalan jauh Bek. Bebek jangan hilang. Panji bingung. Pada saat itu juga, ini Panji sudah mendekati sungai. Panji melihat ada sebuah rumah, ya kan? Ini rumah terakhir mungkin. Di perkampungan itu rumah paling terakhir, yang paling ujung, yang paling jauh. Gubuk tua gitu kan ya. Panji melihat ke arah belakangnya ini ada sungai gitu kan ya. Nah, Panji itu lewat ke situ. Bebek. Panji jalan ke arah sungai itu, menyusuri pinggiran-pinggiran sungai. Dan tak lama kemudian Panji ini mendengar ada suara bebek. Panji senang. Bebek. Gak ada pencahayaan. Udah habis maghrib. Ya ampun Bek, Panji langsung turun ke bawah. Karena apa? Takut dimarahi Juragan Joyo. Ya walaupun nanti gak dimarahin atau gak dimarahin, Panji ini berusaha untuk tanggung jawab. Panji langsung turun, mengambil bebek tersebut, langsung ia peluk. Bebek, kamu jauh sekali, kamu kemana aja? Panji ini takut. Jadi orang-orang zaman dulu, ini rasa tanggung jawabnya ini besar. Satu kehilangan gak mau banyak alasan, cari. Nah, saat bebeknya itu udah dipelukan Panji, ini tidak sengaja Panji melihat di situ ada boneka. Boneka apa ini? Diambillah sama Panji. Lucu. Jadi ada boneka yang terbuat, sebenarnya ini bahan awalnya ini dari bantal guling, dari kain gitu. Isinya dalamnya juga kain-kain. Ada tangannya, akan tetapi boneka tersebut ini sudah kotor. Bahkan ada bercak darah. Boneka apa ya?
bawa pulang ah, buat nemenin Panji. Boneka tadi ini Panji ambil juga. Boneka ini diambil, dibawalah pulang. Sesampainya di rumah, ya kan, Panji langsung naruh boneka itu. Bebeknya dimasukin ke kandang. Tak lama Pak Joy datang. Panji, iya Pak. Kamu itu kemana aja? Tadi Bapak nyariin. Kamu kok hilang? Kemana aja Le kamu? Kamu kalau mau makan, mau apa, yuk ke rumah. Bapak ikut kepikiran. Kamu kemana aja? Oh, Panji mau minta maaf sama Bapak. Tapi Panji udah nemuin kok. Apa? Kenapa? Tadi Panji ketiduran. Ada salah satu bebek yang lepas. Dan Panji ini nyari tapi udah ketemu kok Pak. Ya ampun Panji. Kalau ngantuk atau apa, yo wes di rumah. Ngangonnya gampang nanti lagi. Nah memang ya, ini memang kalau zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Bebek ini di dalam kandang aja gitu, nggak kayak sekarang. Kalau memang dulu memang bebek ini biar nyari makan liar gitu, makanan liar, cacing sembarang gitu kan. Inilah kenapa tujuannya diangonkan gitu. Tujuannya ini diliarkan akan tetapi tetap dijaga. Ini tujuannya seperti itu. Nah di sini Pak Dejoyo ini pun bilang, makanya kamu ini jangan sampai ketiduran. Kalau ada apa-apa kamu capek atau apa ngomong sama Bapak, biar nanti nggak usah keluar. Iya Pak, maafin Panji, tapi udah ketemu kok Pak bebeknya. Ya wes, istirahat. Nggih Pak. Pak Joyo pun pergi. Nah, Panji menemukan mainan barunya, yaitu boneka. Diambillah sama Panji. Kok kotor ya? Apa dicuci dulu apa ya? Akhirnya Panji ini udah malam mengguyur boneka itu. Dicuci sama Panji. Akan tetapi bagian muka ini polos. Nggak ada bentuk muka gitu. Di bagian, karena ini kayak wujudnya bantal, cuma ada tangannya. Itu, ada tangannya, ada kakinya. Dibentuk seperti itu. Panji udah membersihkan boneka itu lalu dijemur. Dengan adanya boneka itu membuat Panji ini setiap udah pulang dari mengembala ini pengen buru-buru pulang. Pengen apa? Pengen main dengan boneka itu. Nah, setelah ada boneka itu tadi disandarkan di samping Panji tidur. Panji iseng ini mengambil arang. Panji mengambil arang lalu menggambarkan mata, hidung, mulut. Setelah itu Panji nangis. Boneka mau kan jadi ibunya Panji? Boneka mau kan? Panji langsung memeluk boneka itu. Bener-bener haus kasih sayang, pengen ketemu ibunya. Boneka mau kan jadi ibunya Panji? Nemenin Panji terus ya boneka. Panji bener-bener sedih. Nah dengan adanya boneka itu, Panji yang awalnya ini kalau ngangon ini nggak lihat waktu, nggak apa, beneran kalau dia udah capek banget baru jalan pulang, Panji buru-buru pengen pulang. Ayo bebek pulang. Mas Panji mau ketemu sama ibu. Ketemu sama bebek langsung dipeluk. Ibu, Panji pulang. Salim ya bu. Salim sama boneka itu. Bayangin coba, gak ada orang tua, sapu aja diajak ngomong. Singkat cerita, ini pada sore hari Panji melihat ibunya Danang, istri dari Pak Joyo, ini sedang nyuapin Danang. Panji melihat. Nah pada malam harinya, Panji ini di depan gubuk melamun, melihat ke sawah. Jadi memang ini gubuk, terus depannya ini langsung sawah. Panji melamun di depan gubuk. Enak yo jadi Danang, punya ibu, nyuapin. Aku kok pengen gitu. Tapi, ya, sudahlah. Entah, aku nggak ngerti. Panji hanya bisa merenung. Ini tak lama kemudian, tiba-tiba Panji mendengar. Jadi gubuknya Panji ini memang ada dapur gitu. Udah dibuatkan ada dapur yang memang terbuat dari tungku. Ada panci, ada mangkuk, ada apa lengkap memang di situ. Ada kasur, di situ kasurnya pun kasur seadanya. Nah, Panji tiba-tiba mendengar suara ada benturan antara sendok dan mangkuk. Ting, 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 ting. Suara apa itu? Suara apa itu kok ada di dapur? Panji langsung bergegas menuju ke dalam gubuk tersebut. Langsung ke arahnya dapur. Pada saat ke dapur, Panji kaget. Jadi ada meja kecil yang biasa Panji naruh-naruh apa gitu, kayak air minum, apa segala macam makanan yang dikasih dari Juragan Joyo gitu kan ya. Panji kaget di situ. Ada sup, ini masih hangat. Loh, kok ada sup?
Dan di samping sup itu ada boneka. Boneka itu bersandar. Boneka yang dimana Panji temukan. Kok ada sup? Tak lama kemudian tiba-tiba Panji mendengar suara. Makanlah nak, itu sup buatan ibu buat kamu. Boneka, kamu. Saat itu juga Panji melihat ke arah boneka. Tiba-tiba boneka itu berubah menjadi seorang perempuan. Dan anehnya Panji kaget. Panji kan pernah bermimpi nih, ya kan? Sedang dimanjakan kedua orang tuanya. Melihat sosok ibunya, oh ibu saya seperti ini. Nah ini sama. Boneka tersebut berubah wujud menjadi seorang perempuan. Yang ini sama di bayangan Panji. Apa kamu ibuku? Apa kamu ibuku? Apakah kamu yang bikinin sup? Apakah kamu yang membikinkan sup ini? Tiba-tiba tangan ibu tadi, ya, ini menandakan sini nak, biar ibu peluk. Kamu ibunya Panji. Ibu, Panji langsung menaruh mangkuknya dan memeluk boneka tersebut. Panji memeluk dengan kencang. Ibu, Panji kangen ibu, Panji kangen, Panji rindu bu. Tak lama kemudian tiba-tiba Panji ini dibangunkan oleh Pak Joyo. Panji, bangun Panji. Ini udah habis subuh. Biasanya kamu sholat subuh. Biasanya kita jalan bareng. Tak tungguin kok. Kok ini bocah gak sholat subuh? Bapak pikir kenapa-napa. Kenapa kamu tidurnya di depan gubuk, gak di dalam gubuk? Iya pak. Ternyata Panji ini mimpi. Jadi semalaman Panji membayangkan, enak ya, Danang punya ibu menyuapi. Terus mendengar ada suara mangkuk, ya kan? Ada suara mangkuk ini bergesekan dengan sendok. Panji langsung ke dalam. Ini ternyata mimpi. Dan anehnya wajah boneka tersebut ini sama persis dengan apa yang dimimpikan Panji waktu Panji ini kehilangan bebek. Sama persis. Iya pak, kamu kenapa? Sakit? Apa piye? Kamu kok tidurnya di luar toh? Bapak ini liatin dari jauh. Ini bocah, kenapa sih? Kok malah tidurnya di luar? Kalau kamu pengen tidur di dalam, ya tidur di dalam. Bareng sama Dek Danang. Gak apa-apa. Jangan tidur kayak gini. Nanti orang mikirnya bapak itu nyeksa kamu le. Ya pak, maafin Panji. Semalam Panji ketiduran pak. Panji bermimpi hal itu. Tapi Panji tidak cerita. Yo wes, kalau kamu gak enak badan gak usah jalan. Gak usah ngangon. Gak pak, tetap ngangon pak. Gak apa-apa pak. Yo wes, Bapak mau ada acara. Yo, kamu baik-baik aja toh? Oke pak. Yo wes, Bapak jalan dulu. Bapak mau siap-siap. Oke pak. Panji ternyata tiduran di situ. Panji pun langsung bergegas masuk ke dalam gubuk. Anehnya Panji dikagetkan ketika udah masuk ke dalam gubuk. Boom! Panji kaget. Ini udah pagi nih. Udah habis subuh. Udah mau jam 6 gitu kan ya. Panji kaget. Di meja kecil yang saya bilang gitu kan ya, di situ biasa untuk naruh air minum apa-apa gitu kan ya. Panji dikagetkan kalau di meja itu ada sup dan sup itu masih hangat. Boom. Hah? Sup? Ini sup kan yang sama di mimpi Panji. Apa jangan-jangan istrinya Pak Joyo masuk ke sini ngasih sup? Tapi nggak mungkin. Tempat Panji berantakan. Pasti biasanya Panji dipanggil untuk ambil makanan. Tapi kenapa ada sup? Udahlah tak makan. Akhirnya sup itu dimakan sama Panji. Sup itu bener-bener enak sekali. Panji tapi masih penasaran. Ini sup dari mana? Setelah makan sup selesai ya kan, Panji pun keluar. Terus menuju ke kandang, mengeluarkan bebek-bebeknya. Tak lama kemudian Pak Joyo dan istrinya ini datang menemui Panji. Panji, bapak dan ibu, ini ada acara. Nah kamu kalau mau makan, kamu beli aja Yole. Ini bapak ada uang, kamu beli aja. Karena ibu nggak masak. Loh, bukannya tadi ada sup di mejanya Panji pak? Sup gimana toh le? Ibu nggak masak sup kok Panji? Istrinya Pak Joyo nyautin juga. Ibu nggak masak sup kok le? Panji bingung. Terus siapa? Siapa yang nyiapin sup? Panji ini bingung. Kok aku dikasih uang buat beli sarapan? Terus tadi yang nyiapin sup siapa? Panji bingung. Akan tetapi pada saat itu memang Panji sudahlah gitu kan ya. Ini ada sesuatu keanehan lagi. Anehnya kenapa? Jadi setiap Panji pulang dari Ngangon,
Ini tiba-tiba saat Panji ini masuk ke gubuk, gubuk ini udah bersih. Kasur, bantal, segala macem. Terus di situ tempat-tempat yang tadinya berantakan udah rapi. Ini yang bersih ini siapa? Gak mungkin Pak Joyo atau istrinya masuk ke sini terus bersihin. Panji bingung. Dan ketika Panji melihat ke arah meja ini sudah ada makanan. Ini yang masak siapa? Panji akhirnya saking penasarannya, ini langsung lari ke rumahnya Pak Joyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji. Mau makan Le? Itu udah ibu siapin. Kamu makan aja. Ini bareng sama Danang. Loh, bukannya ibu udah ngasih makan Panji di sana? Kamu ngomong apa toh Le? Udah, ini makan sama Danang. Ayo Mas Panji, makan sama Danang Mas. Ayo Mas, ayo Mas. Panji bingung. Terus yang nyiapin makanan siapa? Gak mungkin Pak De Calam. Sudahlah, Panji akhirnya bilang, nanti aja Bu, nanti Panji kesini ngambil sendiri. Ya wes Le, kalau lapar nanti kesini yo, maem. Iya Bu. Panji langsung bergegas ke sana, memastikan supnya masih ada. Panji ngomong sama bantal tadi, boneka bantal tadi. Panji ajak ngomong, boneka, apa kamu yang nyiapin semua ini? Boneka jangan bikin takut Panji. Siapa yang nyiapin semua ini? Akhirnya Panji makan. Siapa ya? Siapa yang nyiapin semua ini? Ibu. Sudahlah. Ternyata ini gak cuma sekali. Setiap Panji pulang terus menerus di gubuknya ini sudah bersih, bahkan ada makanan. Dan di situ makanan rata-rata kesukaannya Panji, termasuk buah-buahan. Panji ngecek lagi ke rumah Juragan Joyo. Tanya, ternyata Juragan Joyo ini juga baru selesai masak. Ini loh, kita makan bareng. Ayo Panji, ayo. Baru disiapkan juga. Panji bingung, yang nyiapin siapa lagi? Terus menerus seperti itu. Siapa? Hingga pada akhirnya tengah malam, ya kan, Panji ini memeluk boneka itu. Ibu, apakah selama ini ibu yang nyiapin makanan untuk Panji Bu? Panji rindu ibu Bu. Dipeluklah bantal itu tadi. Boneka bantal itu dipeluk sama Panji. Hingga pada akhirnya Panji ini justru malah bermimpi. Nah, disinilah semua terbuka jelas. Semua terjawab. Seperti apa ceritanya? Nah, Panji bermimpi. Mas April, berikan hitam putih. Dimana ini alam mimpinya Panji. Panji masuk ke dalam mimpinya Panji nih. Tiba-tiba Panji diarahkan berjalan. Ini menuju ke suatu tempat yang Panji ini tidak asing. Loh. Ini kan rumah yang dimana saat itu aku menemukan boneka. Jadi ada rumah paling ujung. Nah, disitulah Panji melihat sebuah rumah itu. Sebelum menemukan boneka, sebelum menemukan bebek yang hilang, Panji melihat ada sebuah rumah. Panji ini seolah kayak diarahkan untuk mengintip apa yang sedang terjadi di dalam rumah tersebut. Ini kan rumah yang paling ujung. Nah, pada saat itu Panji ini tertarik untuk mengintip. Karena rumah dulu ini nggak pakai tembok. Ini pakai anyaman-anyaman bambu. Disitulah Panji ngintip. Saat Panji ngintip, Panji kaget. Panji melihat boneka yang ia temukan. Boneka yang saat ini dibawa Panji pulang. Loh, itu kan bonekaku. Kenapa ada di sini? Ini apa? Panji nggak ngerti, yang namanya juga mimpi di sini. Tapi Panji ingat, kok ada boneka ini, gitu kan? Ternyata ini Panji dibawa ke alam mimpi dan ini ditarik mundur, cerita ini ditarik mundur. Panji melihat di situ ada seorang dukun. Kita sebut saja namanya Mbak Darman. Nah, saat itu Mbak Darman mengatakan, aku Darman, ya, dukun di sini. Aku bakal bisa menuruti semua kemauanmu. Boneka ini akan menjadi sebuah media untuk membunuh Yanti. Panji kaget. Saat ini Panji kaget. Nah, Yanti kan nama ibuku. Jadi memang Panji ini udah tahu, dikasih tahu sama Juragan Joyo, warga sekitar, kalau bapak ibunya ini Panji tahu. Namanya ibunya ini Yanti. Bapaknya namanya Cipto. Itu kan nama ibuku. Panji ngamati. Mbak Darman sang dukun ini sedang ngomong sama pasiennya. Dan Panji dikagetkan ketika pasien tersebut adalah orang yang Panji kenal, yaitu Juragan Joyo. Mbak Darman, apapun yang terjadi, saya minta dibunuh semua aja, Mbah. Saya pengen Yanti dan Cipto mati, Mbah. Percuma, saya harus melihat mereka terus-menerus. Percuma, Mbah. Saya sakit, Mbah. Yanti tidak menerima cinta saya. Jadi sudahlah, Mbah, bunuh mereka semua. Kalau disuruh bunuh,
saya bisa membunuh Yanti. Akan tetapi tidak bisa membunuh Cipto. Mungkin nanti perantaranya kita manfaatkan boneka ini agar Yanti bisa membunuh Cipto. Tapi mereka ini kan punya bayi. Ini larangannya. Ya udahlah Mbak, lenyapkan sekalian bayi itu Mbak. Bayi ini bernama Panji. Keturunan dari sesama orang pintar. Bapaknya Panji ini Cipto. Istrinya Yanti. Cipto ini punya bapak. Bapaknya itu punya bapak. Dialah guruku. Panji ini punya buyut, punya keturunan. Jadi Panji nggak bisa dibunuh. Jadi Panji ini nggak bisa dibunuh. Justru kamu harus menghidupi Panji. Kamu harus ngopeni Panji. Kamu harus menyelamatkan Panji. Kalau kamu dendamnya sama Yanti, ya sama Yanti. Nggak bisa kalau akhirnya Panji ini juga ikut dibunuh. Ayo wes lah Mbah. Pokoknya karena Yanti ini tidak menerima cinta saya, Mbak. Mbak tahu sendiri kan pengorbanan saya seperti apa ke Yanti. Tapi Yanti selalu nolak cinta saya. Dia lebih memilih Cipto, juragan minyak tanah. Saya kurang apa Mbah? Saya ini sama orang kaya Mbah. Saya orang terpandang di kampung ini. Tapi kenapa Yanti ini malah milih Cipto? Dah, kamu pengennya mati kan? Kamu pengen mati, tak buat mati lewat boneka ini. Ternyata di dalam mimpi Panji melihat yang membunuh ibunya ini justru permintaan dari Juragan Joyo. Di mimpi Panji ini terlihat Juragan Joyo ini dulunya jatuh cinta sama ibunya Panji. Akan tetapi ibunya Panji lebih memilih Cipto. Juragan Joyo nggak terima. Datang ke dukun di desa paling ujung gitu kan ya, di kampung paling ujung. Di situ ada dukun. Nah, medianya lewat boneka, disantetlah Yanti. Tak lama kemudian Mbah Darman ritual dan saat itu langsung mengambil kerisnya, ditusukkan kerisnya Mbah Darman ke boneka tersebut. Mati. Panji langsung teriak, tolong. Ternyata Panji mimpi. Saat itu juga Panji langsung melihat ke arah badan boneka itu. Ternyata memang benar. Banyak lubang-lubang di badan boneka tersebut. Masa iya pembunuh ibuku ternyata Juragan Joyo? Masa iya pembunuh keluargaku adalah Juragan Joyo? Tapi kan Juragan Joyo dan warga semuanya malah bilang kalau Juragan Joyo malah menyelamatkan aku. Tapi masa iya Juragan Joyo berbuat seperti ini? Jadi ini mimpi, ini yang membuka semuanya. Berjalannya waktu karena Panji ini setiap makan sudah ada yang nyiapkan, dan Panji ini nggak ngerti siapa yang nyiapkan. Panji menganggap adalah boneka tersebut adalah ibu saya. Ibu saya yang menyiapkan saya makanan. Ini yang membuat Juragan Joyo ini bertanya-tanya, berapa kali sudah Panji ini tidak ngambil makanan. Juragan Joyo akhirnya datang. Malam-malam Panji ini sedang di luar, ya kan, di depan gubuk. Juragan Joyo datang. Panji, Bapak mau ngomong sama kamu. Kamu itu berapa hari ini sampai nggak makan-makan? Itu kamu sebenarnya ada apa? Nggak apa-apa Pak. Aneh aja Bapak. Kenapa setiap jam makan kamu tidak pernah masuk ke dalam rumah? Apa kamu udah punya juragan lain? Apa kamu udah punya bapak lain? Iya, ngomong sama Bapak. Nggak Pak. Panji masak sendiri kadang. Masak apa? Siapa yang masakin kamu? Iya Pak. Panji kadang masak ubi. Karena Panji pengen Pak makan ubi atau apa. Kamu jangan seperti itu nak. Nanti kalau kamu kenapa-napa, kamu bisa sakit, Bapak yang bingung. Apa pernah Bapak pelit sama kamu? Iya Pak, maafin Panji Pak. Ya udah makan sana. Iya Pak, nanti Panji ke sana. Gak usah, ya udah nanti. Sekarang. Iya Pak. Panji ini bingung. Ini yang bener yang mana ya? Mimpiku apa Pak Joyo? Pak Joyo kan baik sama aku. Panji bingung. Panji ayo makan. Makan. Iya Pak. Panji makan gak enak. Apa dia yang membunuh ibuku, bapakku? Apa benar mimpi itu? Panji masih bingung. Singkat cerita, berjalannya waktu, ini ketika tengah malam, Panji ini ngomong sama boneka. Kalau kamu memang yang selalu nyiapin makanan, kalau kamu memang ibuku, tolonglah tunjukkan apa yang terjadi pada kalian. Panji pengen ngerti, Panji pengen tahu, Panji gak pengen membenci siapapun, Panji gak pengen. Tiba-tiba Panji dibawa ke alam bawah sadar lagi. Panji tidur lagi. Panji dibawa ke alam tidur lagi. Mas April, kasih hitam putih lagi Mas April.
Panji dibawa ke alam mimpi lagi. Panji melihat Panji yang masih kecil. Panji masih kecil, sedang tiduran di kamar. Nah, pada saat itu, ini kejadiannya malam. Kejadiannya malam kurang lebih mungkin jam 9-an gitu kan. Nah, ibunya Panji, Bu Yanti, yang sedang duduk-duduk di sampingnya Panji sambil lipat-lipat baju, tiba-tiba mual dan muntah mengeluarkan darah. Bu, kamu gak kenapa-napa, Bu? Kamu muntah lagi, Bu? Iya Pak, gak tahu. Ternyata di situ seolah terlihat kalau Bu Yanti ini muntah gak cuma sekali itu. Bu, makanya Bu udah istirahat aja, gak usah ngelipet baju. Gak apa-apa Pak, Bapak belum bikin kopi ya. Udah gak usah Bu, nanti Bapak bikin kopi sendiri. Enggak Pak, Ibu harus tetap melayani Pak. Inilah tugas Ibu Pak. Ibu harus melayani Bapak, Bapak juga baru pulang. Udahlah Bu, Ibu udah tiduran aja. Ibu ini lagi sakit-sakitan. Sakit Ibu ini udah gak wajar. Kayak ada orang yang pengen celakain Ibu. Bapak mikirnya kayak gitu Bu. Udahlah Pak, gak usah pikirannya kayak gitu. Ibu mau bikin kopi buat Bapak. Nah, Bu Yanti ini meninggalkan Panji di kasur. Bu Yanti ke dapur. Nah, Bu Yanti ke dapur, tiba-tiba dada Bu Yanti ini bener-bener kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk menggunakan benda yang sangat tajam, seperti kayak besi. Wow. Nah, Pak Cipto, suaminya Bu Yanti, ini sedang ada di samping rumah. Di mana rumahnya ini gudang minyak tanah. Bu Yanti ini sedang menyalakan tungku. Korek api tadi dibuang sama Bu Yanti karena memang Bu Yanti sedang batuk dan ngerasain ada yang menusuk-nusuk dada Bu Yanti. Bu Yanti ini tiba-tiba terjatuh. Korek api tadi ini jatuhnya ke arah samping rumah. Di mana samping rumah itu adalah minyak tanah, tempat gudang minyak tanah. Karena samping-sampingnya nih sama dapur juga. Bisa dari dapur lewat langsung bisa ke arah gudang itu. Ternyata ada minyak tanah yang tumpah juga di situ karena kesenggol Bu Yanti jatuh. Wah, menyalalah di situ. Pak Cipto nggak tahu, Pak Cipto sedang ada di dalam gudang. Pak Cipto kaget ketika api sudah di atap. Bakaran, tolong. Ya namanya minyak tanah langsung menyambar. Seketika Pak Cipto malah meninggal duluan. Tak lama kemudian Bu Yanti ini merangkak mau menolong Panji. Panji menangis. Teriak-teriak, rumah mulai kebakar, warga mulai berdatangan. Akan tetapi karena itu gudang minyak tanah, gak ada yang berani masuk. Di dalam mimpi Panji, Panji melihat Pak Joyo ini tertawa. Mati kalian. Nah, saat itu juga Pak Joyo langsung pura-pura bilang sama warga, gimana, ada apa ini? Kok bisa kebakaran? Bisa, Pak, iya Pak, itu kebakaran tapi masih ada bayi. Kami gak ada yang berani Pak untuk masuk. Ya sudah, biar saya. Pak, tapi jangan Pak. Bahaya Pak. Pak Joyo langsung masuk menyelamatkan Panji. Karena kalau Panji tidak diselamatkan, ini bisa menyerang ke Pak Joyo, kata dukun Darman. Jadi gimana caranya Panji biar selamat? Saat itu juga ada luka bakar, terkena kayu bakar. Nah, Panji pun berhasil diselamatkan. Pak Joyo pun bilang ke warga, Panji selamat, tapi ibu dan bapaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Gosong semuanya. Di mimpi Panji seperti itu. Ada yang mau merawat Panji? Enggak Pak, saya ini hidup udah susah, mending sampean aja Pak. Iya Pak, sampean aja Pak Joyo, sampean aja Pak Joyo. Akhirnya Panji dibawa pulang karena memang ini udah di skenario. Boom. Nah, setelah mendapatkan Panji, semua misi selesai, Pak Joyo langsung ke Mbah Darman. Mbah, buang bonekanya Mbah. Mbah, buang bonekanya Mbah. Jangan sampai kebaca sama orang. Dibuanglah di pinggiran sungai. Boneka tersebut dibuang di pinggiran sungai, lalu diuruk dengan tanah. Nah, mungkin kenapa Panji bisa menemukan boneka tersebut, ini karena tanah tersebut ini terkikis oleh air. Boneka ini gak hancur, anehnya. Gak tahu ya, karena memang ini boneka bisa dikatakan kayak goib untuk santet gitu kan ya, atau apa segala macam medianya itu. Anehnya boneka gak hancur. Boom. Panji pun terbangun dari mimpinya. Boom. Berarti benar, pembunuh itu adalah pembunuh ibu dan bapakku adalah Juragan Joyo. Benar, pembunuh ibu dan bapakmu adalah Juragan Joyo. Panji yang sedang habis mimpi, tiba-tiba Panji melihat boneka itu berubah menjadi wujud ibunya. Ibu. Iya nak. Peluk ibu nak, peluk ibu. Panji langsung memeluk erat.
Panji memeluk erat, ini udah nggak mimpi lagi. Panji memeluk erat ibunya. Ibu jangan tinggalin Panji, ibu jangan tinggalin Panji. Setelah itu Panji tersadar, Panji sedang memeluk boneka. Nah, berapa hari kemudian Panji ini dibawa ke alam mimpi lagi. Mimpi lagi Panji. Tiba-tiba melihat boneka tersebut berubah menjadi ibunya, dan ibunya pun mengatakan, "Nah, balaskan dendam ibu dan bapakmu. Ambil rambut dan Juragan Joyo, taruhlah di boneka ini, lalu bakar. Seluruh boneka ini kamu bakar, beserta rambut dari Juragan Joyo." Panji terbangun lagi. Apa ya aku harus melakukan ini? Panji bingung. Apa aku harus melakukan ini? Singkat cerita, ada momen nih di mana Panji dipanggil Juragan Joyo untuk memijat Juragan Joyo. Karena memang ini kalau Juragan Joyo ini capek, Panji ini dipanggil, "Ji, pijitin kepala bapak, pijitin tangan bapak." Itu sering seperti itu. Disinilah kesempatan Panji. Malam-malam sedang ngobrol-ngobrol gitu kan, sembari Panji ini mijit kepala juga. "Maaf ya Pak." "Iya Ji." Disitulah kesempatan. Panji ini mengambil rambutnya Pak Joyo. "Pak, maaf ya Pak, agak kencengan dikit apa gimana?" "Iya kencengan aja Ji." Nah, disitulah kesempatan Panji. Ada yang terlepas rambutnya, ada yang tercabut. Diambil sama Panji, dimasukkan ke dalam kantong baju Panji. Ada beberapa helai rambut. Kesempatan Panji. Setelah itu Panji pamit. "Panji mau tidur dulu Pak. Kamu gak tidur rumah ini?" "Enggak Pak, Panji tidur gubuk aja." "Udah tidur sini aja." "Enggak Pak, Panji tidur di rumah aja. Panji tidur di gubuk aja Pak." "Ya wes, Bapak makasih ya Le, ini buat jajan kamu besok." "Makasih Pak." Panji langsung ke gubuk. Nah, pada malam itu juga Panji tidak menyia-nyiakan kesempatan. Panji ini masih melihat boneka itu. Boneka ini kan yang menemaniku. Boneka inilah di mana aku berkeluh kesah. Masa iya aku harus membakarnya? Tiba-tiba Panji dikagetkan. "Nah, bakarlah nak, beserta rambut yang sudah kamu dapatkan." Panji kaget. Ibu, hanya ada suara itu, entah dari mana. Panji yakin, di mana Panji juga sudah merindukan ibu bapaknya. Panji akhirnya mengambil boneka itu dan jalan jauh dari gubuknya ke arah sawah, ya kan, ke arah sawah, nggak ada orang yang lihat. Rambut-rambut tadi dimasukkan ke dalam bekas sobek-sobekan boneka tersebut, ya kan, dimasukkan ke dalam. Panji pun memulai membakarnya. "Maafkan aku boneka, aku terpaksa membakarmu. Aku sayang ibu dan bapakku." Panji membakar boneka itu. Wah, boneka itu nyala. Panji melihat boneka itu terbakar satu persatu di bagian tangan, kaki. Mulai kepala Panji nangis. Tak lama kemudian dari kobaran api tersebut, ini seberangnya kobaran api, Panji melihat wajah ibu dan bapaknya. "Terima kasih nak, jadilah anak yang berguna, jadilah anak yang pintar nak." "Ibu, bapak, ibu." Hilang. Setelah boneka ini habis, lenyap, Panji pun pulang dengan penuh kesedihan. Kesedihannya apa? Dia ada teman boneka itu, akan tetapi dia udah membakarnya. Panji pun langsung masuk ke dalam gubuk dan melihat sapu, tongkat yang biasa ia gunakan untuk dia ini ngangon bebek. Sapu, tongkat, sekarang udah gak ada teman lagi. Berarti sekarang kamu adalah ibu dan bapakku. "Ibu, bapak tenang di surga ya. Panji rindu sama ibu dan bapak." Panji pun berdoa. Panji pun tertidur. Keesokan harinya, ya kan, Panji ini sedang tertidur, ya kan, biasa mau sholat subuh. Panji ini baru bangun, tiba-tiba ada rame-rame di rumahnya Pak Joyo. Karena memang deket kan, selisihannya kandang. Tolong. Warga udah pada datang ke situ. Ada apa di rumah Pak Joyo? Panji langsung lari. Ternyata semalam Pak Joyo ini muntah-muntah darah. Dan Pak Joyo ini meninggal seketika. Pak Joyo meninggal. Panji kan sebenarnya tahu dia yang membakar rambutnya Pak Joyo. "Mas, kamu kenapa meninggalkan kami, Mas? Pak Joyo meninggal disaksikan banyak orang. Subuh-subuh Pak Joyo ini meninggal.
lidah menjulur, dada ini memerah, seperti ada hantaman batu atau mungkin benda yang keras, benda yang tumpul yang keras ke arah dadanya Pak Joyo. Pak Joyo meninggal. Mereka semua pada nanya awalnya kenapa? Nggak apa-apa awalnya, cuma awalnya dipijit Panji, setelah itu ngobrol-ngobrol segala macem, istirahat kok airnya kayak gini. Panji awalnya gimana Panji? Panji cuma mijit-mijit aja biasa. Istrinya Pak Joyo juga sama ngomong seperti itu. Panji nggak salah, dia cuma memang mijit-mijit aja seperti biasanya juga nggak apa-apa. Pak Joyo meninggal dunia. Nah akhirnya Pak Joyo pun dimakamkan. Setelah Pak Joyo dimakamkan, Panji ini pengen tahu sebenarnya rumah yang dimana untuk praktek dukun itu masih ada nggak sih Mbah Darman itu. Panji ngecek, ternyata rumah itu udah kosong. Nah Panji memastikan, tanyalah ke Pak Decalam. Pak Decalam, rumah yang di ujung sana kampung itu rumah apa sih Mbah? Kok angker banget kayak gitu? Dulu Panji nyari-nyari bebek sampai ke arah itu. Oh itu dukun santet leh, udah meninggal orangnya. Oh bener Panji memastikan, oh ya bener, Mbah Darman tadi rumah dukun itu. Ini di sini Panji karena istrinya Juragan Joyo tidak bersalah gitu kan. Akhirnya Panji tetap ikut di situ menemani istrinya Juragan Joyo. Istrinya Juragan Joyo pun ngomong, Panji jangan tinggalkan ibu yo. Ibu hanya punya kalian berdua. Hiduplah bersama ibu. Karena memang nggak bersalah. Istrinya Juragan Joyo nggak bersalah. Dan Panji pun akhirnya dibesarkan. Panji sudah seperti kakak adik dengan Danang. Berjalannya waktu, istrinya Pak Joyo pun meninggal juga. Hingga pada akhirnya rumah itu menjadi milik Danang dan Panji. Panji sudah menganggap Danang itu adiknya. Gitu, dan cerita pun selesai. Dari sebuah boneka mengungkap lewat mimpi, ternyata boneka ini adalah boneka di mana media untuk membunuh. Gitu, ibunya si Panji. Nah, boneka tersebut di tangan Panji. Terjawab semuanya. Nah, itulah ceritanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Di sini banyak edukasi baiknya gitu ya. Dan yang buruk-buruk mohon dipilah-pilih gitu kan ya, dibuang gitu. Nah, di sini banyak edukasi yang baik bahwa seorang Panji di sini menunjukkan dia rindu ibunya. Itu mudah-mudahan dengan tayangan ini kita lebih menyayangi ibu kita yang masih hidup. Kita lebih menghormati. Inilah ada kasus, ada cerita dari si Panji ini gitu ya. Kita bisa mengambil hikmah segala macam. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang di rumah punya pengalaman misteri, horor atau segala macam, kalian bisa bagikan ke channel RAW. Caranya gampang banget ya. Kalian lihat ke monitor, dikirim per paragraf atau per kalimat, nama yang mau disamarkan jelas. Atau tidak disamarkan jelas, diketik per paragraf atau per kalimat. Kronologi awalnya jelas seperti apa. Hantu terornya bentuknya seperti apa, jelas gitu kan ya. Terus penyelesaiannya seperti apa, jelas. Semuanya dikirim per paragraf atau per kalimat. Jangan ditumpuk ke bawah tanpa titik dan koma. Ini membuat saya untuk menghafalnya susah. Apalagi ada huruf yang disingkat-singkat, saya bingung gitu. Jadi caranya seperti itu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa diberi nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Nah, buat teman-teman di rumah yang kemarin nanya, Mas, Facebooknya Mas Dodo mana sih? Nah, inilah Facebook saya, Rian Agus Widodo. Nah, ini Facebook saya. Oke, kalian bisa follow di situ, nanti saya follow back gitu ya. Oke, inilah Facebook saya. Nah, terima kasih. Nggak, pada akhirnya sampai penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang ketika ada iklan ini tidak di skip, saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Karena mudah-mudahan di kemudian hari nanti sebagian hasil dari iklan, kalau dapatnya banyak, ini sebagiannya akan kita sumbangkan ke adik-adik kita yang membutuhkan, ke yatim piatu gitu kan, yang memang mereka ini pantas untuk mendapatkan. Tuh ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng.
lonceng, notif tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng,